Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jainal Jay Abidin. Di video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk belajar bareng ya, belajar penggunaan makro di Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu ada tools atau feature ya, bisa dibilang feature juga. Itu berupa makro, jadi dia gunanya deh bisa untuk membuat kayak semacam aplikasi di dalam Excel, aplikasi sederhana ya tentunya ya. Terus satu lagi mungkin untuk otomatisasi ya, untuk otomatisasi aktivitas atau kegiatan di dalam Excel itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita biasa mengolah data di dalam Excel itu lebih mungkin ratusan atau ribuan baris, akan lebih cepat, lebih efisien atau lebih enak kalau kita bisa otomatisasi dengan makro. Jadi membantu atau kita mau bikin aplikasi seperti form untuk menampilkan chart, atau seperti contoh ini yang lagi saya show ini, saya contohnya ini aplikasi untuk apotik ya, nota apotik atau kasir ya. Jadi aplikasi ini saya sama aja kayak aplikasi biasa, aplikasi normal, cuman kita buat di Excel. Jadi nggak perlu tambahan compiler seperti VB atau C dan lain-lain. Atau mungkin SAM, server lokal, kalau kita buat versi webnya. Oke, jadi di Microsoft Excel ini ada feature atau tools itu ya, makro untuk kita buat aplikasi sederhana. Contohnya ini aplikasi kasir. Kita coba dulu contoh. Nah, ini nama obatnya, harganya sekian, otomatis jumlah obatnya 3, kita submit. Yes. Nah, ini saya begitu klik submit, saya munculin message box hanya untuk konfirmasi aja, jadi di input apa enggak. Tentu sih opsional ya, bisa dipakai message box atau bisa langsung begitu submit langsung input, masih bebas. Nah, terserah yang bikin. Nah, ini kita coba yang lain. Kita submit lagi. Nah, ini nambah. Begitu juga terus kalau ada tambahan lagi. Nah, kalau kita misalnya mau bikin lagi nota baru, kita hapus nota, buat nota baru, yes. Ini otomatis bersih lagi. Terus kita juga bisa print, cuman ini belum disetting, ini hanya menampilkan aja yang aktif. Kebetulan nggak nyala ke printer, jadi ya kebaca adalah PDF ya, atau print ke PDF. Oke, jadi ini contohnya, salah satu contohnya. Kalau bisa untuk membuat form seperti ini, atau bisa juga yang tadi saya bilang ini untuk otomatisasi pekerjaan yang berhubungan dengan Microsoft Excel. Contohnya ada ini pekerjaan rutin yang dikerjakan dan butuh ini ya, setting analisa based on dari data yang ada. Ini contohnya, ini data reference-nya ini dari kolom ini, dan kolom ini harus kita isi, kolom layer, kolom config ini sama ideal load, actual load, sama remark portion, ini yang perlu kita isi. Nah, ini total data itu dia ada 1900-an row. Jadi kalau secara manual
benar-benar makan waktu nih. Mata selain makan waktu nih bikin mata berair nih lama-lama kayak gini. Terus ada cara lain sebenarnya bisa pakai formula. Cuman formula juga nggak sepenuhnya otomatis ya, karena kita perlu drag juga, drag copy juga untuk eksekusi ke bawahnya. Terus akan jadi formula yang panjang ya, karena kalau misalnya penentuan ini kan kondisi nih, ini logical condition pakai if, jadi ini bakal akan ada if bersarang karena banyak variasinya. Oke, selain itu juga akan nambah kapasitas si Excel itu sendiri, dan jelas akan menambah juga proses loadingnya, jadi akan semakin lambat kalau semakin banyaknya formula. Oke, ini sebagai contoh, ini akan saya running ya, saya running pakai tombol run di sini. Nah, nanti ini akan kita bahas juga pembuatan tombol-tombol ini, dan nulis scriptnya di mana juga akan kita bahas. Oke, kita coba klik run ya. Oke, ini jangan berkedip nih, bukan sulap bukan sihir. Kita klik. Nah, otomatis running ya sampai baris terakhir. Ini nggak ada 5 menit selesai nih pekerjaan. Yang kalau manual bisa sampai begadang, bisa lembur sendirian di kantor. Kalau pakai tools makro nggak bisa pulang cepat juga, karena pulang kantor jam 5. Jadi seenggaknya kita bisa ngerjain yang lain dalam satu hari itu. Jadi ini salah satu kelebihan atau fungsi dari tools atau feature si makro itu sendiri ya. Oke, lanjutnya kita akan keluarin ya, kita akan aktifin si menu itu sendiri, si menu makro, karena secara default atau standarnya itu dia nggak ada nih. Menu-menu main tab di sini cuma yang ada ini aja standar. Kalau kita mau ngeluarin si menu makro itu, kita klik file, option, akan keluar window Excel option, terus klik customize ribbon. Nah, di sini nih, di main tab developer ini kita cek ya, kita cek. Nah, dia keluar nih. Ini di main tab ini menu-menu untuk pembuatan makro ada semua di sini. Oke, kita lanjut. Sebagai perkenalan awal, nggak langsung kita ke script ya, kita hanya perkenalan dari sisi controls, terus Visual Basic editornya, isinya apa aja, controls itu apa aja gitu. Jadi untuk perkenalan kali ini kita hanya itu dulu aja, nggak langsung ke script. Untuk script untuk video berikutnya, jadi kita yang ringan-ringan dulu, pengenalan dulu, nggak langsung digas. Oke, jadi untuk pembuatan tombol ini nih di sini, ini tombol ini menunya ya di sini di insert. Insert ada dua jenis nih. Pertama itu form control, sama kedua itu active X control. Ini bedanya di mana? Kita contoh ya. Kita coba buat untuk yang ini button di form control. Kita klik. Kita bikin buttonnya di sini. Nah, saat pembuatan dia langsung minta assign makro. Jadi dia ini tombol ini akan bekerja kalau kita assign makronya ke situ. Untuk kali ini kita nggak assign dulu, kita cancel aja dulu. Ini kalau kita klik ini nggak ngaruh apa-apa tuh. Oke, karena belum ada makronya. Terus yang berikutnya nih button di Active X Control, kita coba ya bedanya apa. Nah,
kalau button di ActiveX-Control ini atau POM di komponen POM di ActiveX-Control ini, dia nggak minta di-assign ke makro. Karena dia membawa script markup makro itu sendiri. Istilahnya analoginya itu kita analogikan kalau ke mobil itu kita coba analogikan ke mobil itu kalau komponen di POM control itu dia itu kayak mobil kontainer ya. Kontainer itu mobilnya kan basicnya itu dia cuman kepala doang. Nah, untuk si kontainernya sendiri itu terpisah. Jadi kalau dia mau bawa barang, diisi barangnya dulu kontainernya, istilahnya diketik scriptnya dulu, terus kontainernya itu baru ditempelin ke mobil, ke kepalanya. Nah, itulah untuk si komponen di POM control. Tapi kalau di ActiveX control, yaitu kita analogikan ke mobil truk ya. Truk kali ya. Truk kan bodi muatannya itu udah nyatu sama kepala, satu kesatuan. Jadi kalau kita mau bawa barang, kita tinggal masukin barangnya, kita load barangnya, atau kita ketik scriptnya kalau di sini, udah langsung tinggal bawa karena udah jadi satu kesatuan. Jadi nggak perlu ditempel atau nggak perlu di-assign lagi baknya atau kontainernya. Jadi itu analoginya, mudah-mudahan bisa membantu. Terus berikutnya, di mana sih kita cara ngetik scriptnya? Untuk ngetik scriptnya sendiri itu ada di PB editornya sini. Jadi si makro Microsoft Excel ini dia basic programnya adalah bahasa pemrogramannya dia pakai Visual Basic. Kita klik sini ya. Kebetulan scriptnya udah saya buat, jadi udah ada scriptnya. Oke. Di sini kita membuat script masing-masing dibagi per sub ya, per sub, per function atau per method namanya. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan button ini supaya berfungsi, ini kita assign dulu. Kita contohnya ini kita assign makro, klik kanan, assign makro. Kita coba ke ini, ke printing ya, makro printing nih. Ini udah ada nih, dia udah ada makronya. Nah, ini dia bisa berubah. Ini bisa kita klik tuh. Udah ada logo simbol tangan. Begitu di hover ke sini, kita klik. Nah, dia akan keluar seperti ini. Kali ini sama-sama di assign ke printing ya. Oke. Nah, kalau si command button untuk ngisi scriptnya, ini kan belum ada scriptnya, jadi dia nggak akan melakukan apa-apa. Nah, untuk ngisi scriptnya, untuk si komponen ActiveX control ini, kita harus mengklik ini dulu nih, kalau mau merubah settingan, yaitu design mode. Kita rubah Excel ini ke design mode, baru kita bisa klik. Nah, baru kita bisa pilih, kita klik kanan, view code. Nah, langsung muncul aja di sini. Jadi dia membawa scriptnya sendiri. Si script ada di button itu sendiri. Jadi nggak perlu di-assign. Nah, ini nih command button 1 namanya eventnya klik. Jadi kalau diklik, si command button ini akan melakukan script yang ada di sini. Contohnya, kita script ini ya untuk ngeprint. Kita copy aja sini, taruh di button ini. Mana tadi hilang? Oh, ini dia. Pas kita coba balik lagi ke Excelnya.
Sekarang kita klik dulu desain mode-nya ke normal mode, baru bisa kita klik button satunya. Nah, keluar. Oke, jadi sekian untuk pengenalannya ya, pengenalan awalnya. Oh iya, lupa, masih ada, sorry, kita masih ada pengenalan dari sisi ini ya, dari sisi script editornya. Script editornya itu di sini ada defaultnya itu ada satu bagian, ada satu grup objek. Kalau ini model ini baru dibuat baru defaultnya dia nggak ada. Ini nggak ada nih, karena ini udah ada scriptnya nih. Saya insert modul baru muncul, harus di insert dulu. Jadi defaultnya itu dia cuman ini nih, di folder Microsoft Excel Object. Jadi dia grup objek si Excel itu sendiri. Jadi ada 4 objek ya. Kalau ada 3 sheet berarti 4 objek. Tapi kalau cuma satu sheet ya ada 2 objek berarti. Jadi objek si sheet itu sendiri dan objek si workbook itu sendiri. Nah, untuk penulisan scriptnya sendiri ada beberapa cara. Bisa langsung di sheetnya sendiri, kayak ini contohnya langsung di sheetnya, atau di modul terpisah di modul, atau di workbooknya sendiri. Jadi mau bikin script di level workbooknya atau di level sheetnya atau di modul, itu bisa sama aja. Oke, cuman ada perbedaannya nanti. Itu akan dibahas nanti ya, sekalian contoh. Ini hanya pengenalan. Oke, nah untuk ini ada lagi macamnya. Jadi yang bisa kita insert ini kan form berupa form isian ya, form isian, form kasir ya untuk membuat nota. Ini kita memanfaatkan halaman di Excel itu sendiri. Tapi bisa juga kita buat form umum seperti biasa, form benar-benar form kayak aplikasi pada umumnya. Itu dengan cara klik kanan di sini, insert, nah ini use form. Nah, use form ini, nah ini dia bisa berupa form. Untuk penggunaannya kita coba nih, kita manfaatin button 19 kali ya. Atau kita manfaatin ini aja nih, yang udah ada nih. Active X. Nah ini, dengan ini kita ganti nih. Kita coba show user form 1 ya, user form 1 dot show. Nah, jadi kalau kita ngeklik ini, dia akan men-show form yang kita tadi buat. Dia akan men-show form ini nih, yang kita tadi insert. Kita coba, kita balikin dulu mode-nya ke normal. Nah, kita klik ya. Nah, ini tampil nih formnya. Untuk membuat form sendiri ada dua cara, dengan formnya langsung atau pakai media si Excel-nya sendiri. Oke. Jadi untuk pengenalan video kali ini itu aja dulu. Untuk video berikutnya kita mulai masuk, kita bedah sampai ke scriptnya. Kita coba satu persatu scriptnya. Seperti script ini, kok membuat combo box itu gimana sampai dia bisa membaca autocomplete ya, namanya autocomplete. Kayak gini contohnya. Nah, ini nah dia langsung memberikan suggestion ya. Ini yang kemungkinan dipilih. Ini autocomplete. Dia langsung nge-search yang kira-kira hampir sama karakternya. Terus membuat otomatis ini bisa langsung keluar harganya.
input boxnya, terus script untuk button, dan seperti yang tadi ini otomatis ini eksekusi ini. Jadi jangan sampai ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya biar nggak ketinggalan, terus diklik lonceng, diklik like-nya juga. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan ikuti prokes yang ada selama pandemi.